Assalamualaikum, balik lagi di channel Anggoro Herlambang. Untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perawatan rutin saya di 3000 km pada Isuzu Panther. Ini perawatan yang sangat sederhana sebenarnya ya. Kalau teman-teman nggak mau ngelakuin juga nggak masalah, tapi saya memilih untuk melakukannya. Karena apa ya? Saya sangat mencintai mobil ini, menyayangi mobil ini, jadi saya harus merawat. Jadi, seperti dasarnya pada perawatan mobil lainnya, kita awali dengan pengecekan olinya dahulu. Dimana kita di sini ada dipsticknya, kita ambil, kita amati seberapakah banyak olinya. Ya karena mobil tua ya, pasti mulai ada pergeseran-pergeseran pada mesinnya sehingga menyebabkan mesin lebih boros ataupun lebih ngobos ya. Itu wajar. Jadi ada batas minimal dan maksimal. Ini ada di batas tengah-tengah ya, tapi hampir ke minimal ya. Jadi saya memilih untuk menambahkan cairan olinya. Kenapa teman-teman ya? Walaupun mobil ini terkenal badak, tapi kalau sampai telat menambah oli ataupun mengganti oli, itu bisa sangat fatal. Bahkan itu sangat membuat kita stres pada kemudian hari ya kalau kita sering melakukan hal melupakan pergantian oli ataupun menambah oli. Kalau mobilnya sehat harusnya sih nggak berkurang ya, tapi karena ini mobil turbo mungkin ada kebocoran dikit-dikit kompresinya, jadi ya wajar kalau ada pengurangan jumlah debit olinya. Tapi itu wajar teman-teman, yang penting kita rawat. Nah ini olinya kita pakai oli Pertamina yaitu Meditran SX 15W 40 ya. Ini oli yang direkomendasikan oleh Isuzu Panther ya, manual booknya itu 1540 ya, dimana ini oli mineral. Bisa sih pakai oli sintetik, kalau turbo seharusnya sintetik, tapi saya memilih oli ini karena ya wajar kok ini dipakai untuk turbo yang bukan turbo seperti commander lainnya, jadi ya wajar lah saya pakai. Di sini saya hanya menambahkan sekitar 1/4 liter aja teman-teman, karena kalau terlalu penuh pun itu juga jelek. Jadi ya di dipstick itu ada batas bawah dan batas atas, jangan sampai kita kurang di bawah batas bawah ataupun melebihi batas atas. Itu sangat tidak menyehatkan untuk mesin mobil kita, jadi kita harus mengamati ya. Ini 3000 km. Setelah 3000 km pemakaian, biasanya saya mengganti di 5000 km pemakaian, tapi karena saya sering luar kota dan mobil ini dipakai setiap hari, jadi saya melakukan untuk pengecekan ini di 3000 km. Bila ada kekurangan, jangan sampai menunggu 5000 km baru kita melakukan penggantian oli, malah takutnya bisa merusak mesin. Ya maklum saya beli mobil ini second, jadi saya harus lebih waspada ya. Beda lagi kalau saya beli baru, mungkin maintainnya lebih gampang karena saya tahu riwayatnya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau mau milih oli untuk Panther ini ya, terutama Panther turbo, jangan lebih dari 10W 40 ya, maksudnya 5W atau 0W. Itu terlalu encer untuk mobil Panther mesin Ajay ini ya, karena mesin ini mesin tipe lama ya, tipe dari tahun 97 itu tidak berubah, mungkin hanya perubahan sedikit-sedikit, mungkin ada tambahan turbo. Jadi ya kalau untuk olinya sih kalau bisa pakai agak kental ya, tapi jangan juga terlalu kental. Kalau bisa 15W atau 10W itu lebih baik. Saya pernah nyoba yang 10W itu enteng emang, tapi saya nggak berapa seneng karena suaranya agak kasar ya. Jadi saya memilih pakai yang 15W 40. Ya alhamdulillah lah, harga juga murah. Untuk yang kedua saya melakukan pengecekan di sini. Nah, tabung untuk oli persneling. Nah, alhamdulillah di mobil Isuzu Panther ini oli yang dipakai di kopling ini ya, kopling persneling ini sama dengan minyak rem. Jadi minyaknya sama, pakai yang dot 3 ya. Itu udah top 1 dot 3 itu bagus lah. Dimana-mana yang banyak tipenya itu. Jadi ini sering kali berkurang, tidak tahu ya. Setelah ganti kampas kopling ini kok malah sering berkurang. Nanti saya akan protes nih, atau saya sambat lah sama mekanik yang mengganti kampas kopling. Kenapa kalau setelah ganti matahari dan teman-temannya itu malah sering berkurang gitu loh.
paling enggak ya jangan berkurang lah. Harusnya kalau normal itu ya standar sama terus, nggak pernah berkurang. Ya, mungkin ada kebocoran atau gimana, nanti saya coba diskusikan dengan mekaniknya. Ini juga jangan sampai telat, karena kalau telat bisa bahaya sama kopling kita. Yang ketiga, ini adalah air radiator. Sungguh Anda jangan menghujat saya ya. Saya di sini adalah pengguna air radiator dengan air AC, teman-teman. Kenapa nggak pakai coolant? Ya karena saya dapatnya mobil ini second keadaannya ya lumayan lah. Untuk radiatornya udah biasa, mungkin diisinya malah air PDAM, jadi merah dan kotor banget. Saya belum sempat nyogrok ini, kalau mungkin nanti ada waktu akan sogrok ini radiator sehingga lebih bersih lagi. Mari kita cek seperti apa ya. Untuk lubangnya ada di bawah sebelah kiri. Ya, mari kita cek airnya. Loh, ya kan merah kan, merah banget ya. Ini mendingan daripada saya awal dulu dapat, itu luar biasa merahnya. Tapi teman-teman pastikan lagi ya, jangan pernah bingung kalau udah dapat mobil second yang biasa dengan isi air AC ataupun air keran. Pastikan kalian menggantinya ya, setiap sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Kalau kalian belum sempat untuk membersihkan saluran air tersebut, ya daripada buntu, AC-nya panas nanti, dan juga mesin panas kan nggak baik juga. Jadi lebih baik kita ganti secara berkala dengan air yang baru. Mungkin kalau kalian punya banyak rezeki, kalian bisa membersihkan saluran air mulai radiatornya, water pumpnya, dan juga lain-lain yang mengarah ke mesin itu dibersihkan, mungkin juga diganti juga, sehingga bila nanti ganti coolant itu tidak terjadi masalah. Sedangkan kalau kita merubah dari air ini menuju coolant tanpa ada pergantian part-part yang harus diganti tersebut, malah bisa membuat kerusakan pada radiator dan mesin. Nah, ini saya mengurasnya manual banget ya, tolong jangan dihujat. Yang penting saya ini melakukan ini ikhlas demi mobil kesayangan saya. Ya paling enggak tidak parah-parah nemen lah ya. Tapi dulu saya pernah itu di Karimun kotak saya itu, saya rajin sekali mengganti airnya, sehingga lama-lama nggak perlu pakai coolant pun tetap bersih, walaupun diganti berkali-kali tetap bersih. Walaupun ada sedikit kotor ya, tapi itu bersih. Mungkin ini harus disogrok dulu, harus dibersihkan dulu di tukang radiator. Saya bisa ganti tutupnya dan juga bersihkan radiatornya nanti sehingga nggak terlalu buruk-buruk amat. Tapi memang tukang radiator pernah ngomong, nggak tahu ya kenapa Isuzu Panther itu begitu cepat sekali karatan ya untuk radiator dan inilah saluran air tersebut. Kalau nggak diganti terlalu panas, bahkan bisa menyebabkan AC nggak dingin. Sambil nunggu itu kering, itu turun, kita cek nih. Ini lagi minyak rem aman, full, tidak berkurang sama sekali. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan yang lagi adalah aki. Air aki ini terutama yang pakai air ya, bukan yang aki kering ya. Kita harus sering ngecek air aki ini tingginya berapa, isinya berapa, jangan sampai berkurang. Apalagi mobil ini menggunakan kunci otomatis ataupun remote ya. Itu juga cukup apa ya itu ya namanya, menghabiskan aki lah ya. Jadi kita harus ngecek isi air akinya jangan sampai berkurang. Karena penggunaan listrik yang berlebihan otomatis membuat kinerja aki semakin besar sehingga semakin berkurang lah airnya. Ya alhamdulillah lah ya. Tapi kalau teman-teman tanya sama saya apakah saya memilih aki yang berair atau aki yang kering, saya memilih aki yang berair lah daripada yang kering. Karena kalau kering kita nggak bisa maintain ya, kita hanya bisa berdoa mobil ini nggak aneh-aneh sehingga hemat aki. Sedangkan kalau yang aki basah ini kita bisa maintain dan mengisinya berkala sehingga tidak terjadi kerusakan. Di Karimun Kota itu saya pernah punya aki sampai umur 5 tahun teman-teman, hanya dengan selalu rajin mengisi airnya. Ya lumayan kan, biasanya orang-orang punya air aki itu 2 tahun ganti, syukur-syukur 3 tahun, nah saya 5 tahun loh. Cuman dengan cara seperti ini, itu rutin setiap sebulan sekali. Apa salahnya sih kita nyoba buka terus kita isi, jangan sampai penuh tapi ya.
biar nggak tumpah. Nah itu efeknya hemat ke depan luar biasa. Ini pun saya habis sekitar 400 mili ya nambah air akinya, jadi lumayan banyak berkurang ya. Mungkin saya terlalu lupa ya, sampai 3000 km, harusnya 2000 km saya cek ini. Wis namanya juga manusia ya. Mobil ini sangat badak, tapi juga sebadak apapun itu perlu diperhatikan. Jangan sampai karena merasa mobil ini badak, bodo amat, pokoknya gas. Wah, malah bahaya bos. Jebol bos, mobil diesel turun mesin harganya tidak murah ya. Terutama Isuzu Panther ini, semurah-murahnya mobil diesel pun bisa tembus 12 juta. Kalau mobil bensin mungkin bisa ganti per partnya, kalau diesel nggak bisa, harus ganti satu blok. Sekarang kita tutup air radiatornya yang bawah dan kita akan isi lagi. Untuk info teman-teman ya, air radiatornya Panther ini kalau airnya ini sekitar 3,5 liter. Jadi teman-teman yang ingin menguras, persiapkan ya paling nggak 5 liter lah ya. Yang 1,5 liter untuk gurah ya, atau untuk bersihkan, yang 3,5 untuk mengisi. Nah, diisi sedikit-sedikit. Demi kesehatan mesin kita harus menjaga ya. Ini nanti kalau 5000 km mungkin saya akan ganti filter-filternya sama filter solar, filter oli, ataupun filter udara, biar enggak merembet kemana-mana ya, karena filter itu sangat penting di mobil Isuzu Panther. Harganya nggak terlalu mahal lah ya. Parts dari Isuzu terkenal murah, Astra ya, dan tersedia di mana-mana. Banyak juga pilihannya, ada yang model asli ataupun yang Sakura, itu sama aja, yang penting beli sesuai dengan aslinya ya. Mungkin ini cukup deso ya, ataupun cukup sederhana sekali, tapi tolong jangan dihujat. Paling nggak saya mengajak teman-teman untuk mengerti apa yang dilakukan oleh pengguna Isuzu Panther pada umumnya. Tapi pada khususnya ya mungkin kalian bisa melihat Slow Panther ataupun juga Panther lainnya yang ada di IG ataupun di YouTube lainnya ya. Kalau saya mah yang penting mobil ini sehat aja, nggak ada yang rusak, kita gas kemanapun aman. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan juga semakin menambah ilmu kalian tentang mobil. Jadi selain kita jalan-jalan dan juga touring, kita juga harus pedulikan dengan kendaraan kita yang kita pakai touring, kita pakai jalan-jalan. Jangan sampai kita asik touring, kita asik jalan-jalan, malah tidak memperhatikan mobil. Nanti efeknya itu bahkan bisa ya mungkin mogok di hutan, mogok di alas. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.